Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 10 Mia? Kali ini kita masuk ke bab 3, yaitu peran pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Nah, kalau kemarin kita kan udah belajar di bab 1 ya tentang masalah ekonomi, lalu bab 2 tentang sistem ekonomi. Semuanya berkaitan karena kalau masalah ekonomi itu dapat diatasi dengan sistem ekonomi. Jadi begitu juga sistem ekonomi dapat mengatur setiap kegiatan ekonomi yang sekarang akan kita bahas. Jadi kegiatan ekonomi dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi. Siapa itu? Yaitu kita manusia. Lanjut ke yang pertama, kita bahas produksi. Apakah itu? Jadi di sini dikatakan katanya produksi itu adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat barang atau jasa. Jadi kegiatan produksi ini dibedakan menjadi dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Kalau produksi barang di sini merupakan kegiatan menambah manfaat suatu benda dengan mengubah bentuk dan sifatnya. Sedangkan kalau produk jasa merupakan kegiatan menambah manfaat suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Terus sini ada faktor-faktornya. Yang pertama ada faktor alam, faktor produksi alam. Di situ dikatakan semua kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi untuk digunakan dalam proses produksi. Seperti apa itu? Tanah, air, udara, sinar matahari, dan barang tambang. Yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Jadi tenaga kerja ini terbagi tiga. Nah, ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik maupun tidak terlatih. Apa sih Bu terdidik dan terlatih? Yang terdidik adalah memang seperti kita sekolah SMK tuh, yang memang lulusannya langsung kepada urusan pekerjaan tersebut. Misalkan otomotif langsung ke perusahaan otomotif juga. Kalau terlatih kita bisa mengunjungi balai pelatihan kerja ya. Sekarang juga kan ada ininya nih, programnya dari Pak Jokowi tuh. Kalian yang walaupun lulusan SMA masih bisa mempunyai skill dengan mengikuti pelatihan di balai pelatihan kerja. Terus yang ketiga ada faktor produksi modal. Di situ katanya faktor penunjang yang mempercepat dan menambah kemampuan dalam memproduksi, biasanya berupa aset. Nah, jadi modal sendiri itu juga banyak nih sifatnya. Ada modal menurut sumbernya, menurut bentuknya, menurut kepemilikannya, menurut sifatnya. Kalau menurut sumbernya, modalnya bisa berasal dari pinjaman maupun penjualan. Kalau menurut bentuknya, bisa berupa dilihat dari produksinya, mesinnya, kendaraannya ya. Kalau abstrak itu mungkin dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Kalau dilihat dari kepemilikannya nih, sumbernya mungkin berasal dari pemerintah yang akan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Terus menurut sifatnya, modal tetap nih sifatnya ya, contohnya mesin, gedung, tanah yang bersifat tetap. Kalau modal lancar itu bahan baku. Yang terakhir itu ada faktor produksi keahlian usaha. Jadi faktor produksi keahlian usaha ini adalah yang meliputi yang pertama dan kedua, yaitu produksi alam dan produksi tenaga kerja. Karena Katanya itu keterampilan individu untuk mengelola faktor produksi dalam menghasilkan barang atau
jasa. Jadi menjuru kepada keahlian si usaha tersebut apa sih, memproduksi apa sih gitu kan. Teori perilaku produsen. Ada produksi jangka pendek. Di sini katanya produsen atau perusahaan memiliki input tetap. Terus menentukan jumlah input variabel yang digunakan dalam proses produksi. Jadi jangka pendek ini dalam melakukan proses produksi itu harus diperlukan faktor-faktor seperti yang tadi, tapi ini terbagi lagi nih karena jangka pendek terbagi dua, yaitu ada produksi tetap dan produksi variabel. Kalau produksi tetap di sini adalah jumlahnya tidak dapat berubah dalam jangka waktu yang singkat ya. Contohnya gedung, kendaraan, mesin-mesin itu kan dalam tidak bisa ya jangka pendek ya waktunya ya, harus bersifat yang tetap dan lama. Ada lagi produksi variabel. Nah, kalau produksi variabel di sini jumlahnya dapat berubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat sesuai dengan keinginan produsen. Apa misalnya bahan baku, tenaga kerja, jadi by request gitu bisa. Lanjut ke produksi jangka panjang. Di sini katanya merupakan jangka waktu ketika semua input atau faktor produksi yang digunakan dalam proses bersifat variabel. Jadi di sini tuh berasumsi bahwa pada jangka waktu yang lama semua faktor produksi akan berubah menjadi faktor produksi variabel. Maka dibutuhkan kombinasi yang baik antara dua variabel bebas, yaitu untuk menghasilkan produk ataupun output sesuai dengan yang diharapkan oleh produsen. Misalnya dalam suatu perusahaan nih manufaktur terdapat dua faktor, yaitu tenaga kerja dan modal. Modal dalam perusahaan manufaktur ini misalnya mesin. Perusahaan mengharapkan output sebanyak 1000 unit, tetapi mengharapkan adanya penambahan biaya produksi. Jadi perusahaan tersebut harus memilih beberapa kombinasi dua variabel bebas yang cocok digunakan untuk mendapatkan 1000 unit. Tuh, kombinasi yang pertama yaitu dengan menggunakan 80 buah mesin dan 20 orang tenaga kerja. Itu ya, antara tenaga dan modal. Mempunyai budget berapa, terus produsen menginginkan tenaga kerjanya sesuai dengan modalnya. Nah, kita sebagai yang mempunyai produksi harus bisa mengabulkan by request si produsen tersebut, karena semuanya input maupun outputnya menjadi bersifat variabel yang dapat berubah-ubah sesuai jangka waktu yang diinginkan. Konsep biaya produksi. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya yang totalnya tidak berubah dalam periode tertentu. Apa tuh? Seperti tenaga kerja ya. Ya, pokoknya yang tetap itu tidak akan bisa berubah dalam waktu singkat ya. Fixed cost tuh. Mesin, kendaraan, gedung ya. Ada lagi biaya variabel, disebutnya FC, adalah biaya yang totalnya berubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Kalau dengar kata variabel udah pasti berubah, maupun waktunya, totalnya, jumlahnya gitu ya. Terus biaya total. Biaya total ini TC ini buat keseluruhan. Jadi adalah jumlah antara biaya tetap dengan biaya variabel tuh yang nomor 1 dan 2 ya. Maka biaya total dapat dirumuskan nih. Ada rumusnya.
TC itu total cost dan FC itu fixed cost plus FC variable cost. Yang keempat, biaya tetap rata-rata average fixed cost adalah biaya tetap dibagi jumlah produksi. Biaya rata-rata semakin menurun dengan bertambahnya produksi. Tuh, ini bisa dipakai dengan rumus AFC sama dengan FC per Q. Apa itu Q? Kok Q? Kalau FC kan ada fixed cost, kalau AFC kan average fixed cost. Q itu adalah jumlah barang ya, quantity. Nah, biaya variabel rata-rata. Tadi biaya tetap, ini biaya variabelnya, tapi rata-rata adalah biaya variabel yang dibagi dengan jumlah produksi dan dapat dirumuskan. Tuh, lagi-lagi harus dibagi dengan quantity. Berarti ada jumlah barang, jumlah unit. Nah, itu harus pakai dirumuskan menjadi key quantity. Di sini ada biaya total rata-rata AC, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk setiap barang yang dihasilkan. Kalau tadi udah di rata-rata ya. Nah, bisa juga dirumuskan dengan rumus di bawah ini. AC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC dan plus AVC. Terus biaya marginal atau biaya tambahan nih, kalau misalkan tiba-tiba menambah bahan baku bisa pakai ini rumusnya ya, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Jadi setiap 1 unit rumusnya ini, kalau nambah 5 unit berarti 5 kali memakai rumus. Nih, biaya marginal juga merupakan turunan pertama dari fungsi TC. Dirumuskan MC sama dengan delta TC per delta Q. Apa tuh delta? Yaitu selisih. Berarti selisih TC dibagi selisih quantity, jumlah barang atau ya jumlah barang atau produksinya ya, atau MC sama dengan TC gitu. Nanti kita bisa coba nih dengan selanjutnya ya, tugas-tugas yang menggunakan rumus dari konsep biaya produksi. Lanjut. Contoh soal biaya produksi ini yang pertama. Suatu perusahaan memproduksi 7 unit output dengan average total cost-nya 15.000. Agar mampu berproduksi, perusahaan harus mengeluarkan fixed cost sebesar 35.000. Maka besar average variable cost-nya adalah yang pertama kita tulis dulu, diketahui ya. 7 unit itu adalah jumlah barang yang mau diproduksi. Kita sebut adalah sebagai key quantity. Tadi average total cost-nya 15.000. Tuh AC dibilangnya ya. Fixed cost FC 35.000. Nah, yang ditanyakan adalah AVC, itu average variable cost yang ditanya. Bagaimana jawabnya? Nih, dijawab dengan rumus biaya total. Biaya total tadi rumusnya apa? AFC plus AVC. AC sama dengan FC per Q ditambah AVC. Coba kita lanjut ya. Kita masukkan tuh AC-nya 15.000, FC-nya 35.000 dibagi 7 unit plus AVC yang akan kita cari. Lanjut, 15, 35 bagi 7 jadinya 5.000. Nah, baru kita kurang. AVC sama dengan 15.000 kurang 5.000 jadinya 10.000. Jadi besarnya total dari biaya variabelnya adalah 10.000. Jadi kira-kira seperti itu pengerjaannya ya, Nak.